Oke, halo para sobat Wibu, balik lagi bersama aku Wibu Des, dan kali ini kita bakal membahas kenapa One Piece. Ya, jadi banyak sekali kejadian-kejadian belakangan ini yang terus kembali mengusut ke arah One Piece gitu. Bendera-bendera Jolly Roger, Straw Hat dikibarkan di mana-mana kemarin, dan terus muncul beberapa pernyataan gimana kalau misalnya bendera Night Raid yang berkibar, gimana kalau misalnya bendera Tekadan yang berkibar dan lain sebagainya. Ya, jadi sini bakal kita bahas kenapa yang berkibar itu benderanya itu bendera One Piece gitu, nggak bendera-bendera anime yang lain. Jadi jawaban simpelnya yang pertama itu adalah karena popularitas. Jadi One Piece ini merupakan manga yang sangat populer di seluruh dunia untuk sekarang ini. Dan kita nggak ngomongin soal kualitas story, kita nggak ngomongin soal uh, rating di rating di online atau mungkin rating-rating kayak nomor 1, 2, 3 di chart mana. Kita ngomongin soal exposure-nya gitu. Seberapa banyak sih orang yang tahu mengenai One Piece ini. Dan One Piece ini cukup terkenal sampai ke kalangan-kalangan yang enggak wibu. Bahkan banyak juga yang jadi wibu gara-gara One Piece, yang sebelumnya dia itu nggak wibu gitu. Setelah tahu One Piece jadi wibu. Jadi sepopuler itu One Piece ini. Dan tentu saja ketika untuk menyuarakan sesuatu, yang paling bagus itu adalah yang banyak dipahami orang. Dan tentu saja yang paling populer untuk sekarang ini yang melambangkan pergerakan itu ya emang One Piece, emang di topi jerami. Dan kenapa nggak lambang Night Raid nih, kan lebih gimana gitu ya, nggak banyak orang tahu Akame ga Kill gitu. Bahkan para wibu-wibu aja kurasa nggak semuanya tahu Akame ga Kill gitu. Dan kenapa nggak Wing of Freedom-nya Attack on Titan, ya mungkin cukup terkenal, cuman again nggak serame One Piece, nggak sebanyak orang tahu One Piece gitu. Karena tadi ku bilang One Piece ini bahkan yang nggak wibu aja tahu gitu. Yang normis mungkin bos-bos kalian di kantor atau mungkin teman-teman kerja kalian di kantor itu tahu soal One Piece gitu. Hampir banyak lah yang tahu soal One Piece. Dan juga baru-baru ini di Nepal juga berkibarnya One Piece juga. Jadi emang seterkenal itu One Piece ini, nggak bisa dipungkiri. Mau kalian bilang animenya apalah, pacingnya jelek lah, mau kalian bilang ceritanya gimana lah, popularitas itu tetap absolut, mutlak deh, semua orang tahu. Makanya itulah yang dipilih menjadi bendera pergerakan kemarin. Kemudian ya kedua itu soal ceritanya. Jadi cerita One Piece itu emang bercerita soal pergerakan, namun diceritakan dengan cara yang sangat gimana ya bilangnya, nggak terang-terangan ngomongin sebuah pergerakan kebebasan. Jadi dia menceritakan pergerakan itu secara ideologi dan normatif. Jadi nggak terang-terangan kita diceritain kalau misalnya Monkey D. Luffy ini adalah sosok yang melakukan sebuah pergerakan. Dan bahkan digambarkan kalau dia nggak tahu nih, dia nggak tahu nih kalau dia meresahkan penguasa yang jahat nih. Itu dia nggak kepikiran ke sana gitu. Dia yang dipikirin dia cuma melakukan hal yang dianggap dia benar dan menolong teman-temannya. Sesimpel itu cerita di One Piece ini. Jadi mungkin kalau kita lihat kasat mata nggak kelihatan tuh soal cerita pergerakan ini. Cuman namun ketika kita telaah lagi benar-benar, itu bakal kelihatan satu-satu. Dari dimana dia menyelamatkan Nico Robin, dimana dia mengalahkan Kaido. Ya dia nggak kepikiran buat melawan penguasa yang jahat, dia cuma mau nyelamatin temennya. Dia cuma mau bertarung demi temannya dan demi apa yang dipikir dia benar gitu. Dan bahkan yang aku paling suka itu adalah ketika dia melawan Kaido, finishing blow-nya dia bilang, aku hanya ingin membuat dunia di mana teman-temanku bisa makan dengan puas.
Itu aku bacanya tuh merinding. Kayak dia bukan seorang sosok pembela kebenaran, keadilan, dia hanya sosok yang benar-benar pure menegakkan apa yang dia pikir benar. Jadi ya, aku rasa itu satu pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari One Piece. Dan hal itu sendiri sudah bisa membuat satu pergerakan yang tanpa dia sadari. Oke, kemudian yang terakhir itu adalah banyaknya ideologi-ideologi yang tersirat di dalam One Piece. Jadi kalau kalian bacain One Piece baik-baik, bener-bener dari awal aja si Luffy itu udah pure liberalis. Bahkan dia julukannya adalah Liberator kan, Warrior of Liberation gitu. Dia hanya ingin menjadi the freest man on the sea, itu King of Pirates menurut si Luffy. Jadi orang yang paling bebas di lautan, yang bisa berlayar tanpa takut apa-apa. Itu yang dia inginkan, dia ingin menjadi orang seperti itu. Itu kan udah uh, konsep dasar dari liberal gitu, bebas. Cuman di samping itu juga bukan berarti liberal itu nggak punya aturan gitu. Pokoknya kalau kalian nonton sejarah baik-baik, kalian bisa lihatlah apa yang terjadi di dalam kru topi jerami itu. Bahkan pada akhirnya dengan hal-hal yang nggak ada aturan yang terpatri secara formal di kru topi jerami itu, semua krunya itu malah sangat loyal pada dia. Jadi itu salah satu ideologi yang bisa kita lihat di One Piece. Ideologi topi jerami. Jadi kalian boleh cek satu video aku pernah ngebahas soal ideologi topi jerami. Dan kalau kalian perhatiin baik-baik, emang banyak ideologi-ideologi yang tersirat di dalam One Piece. Dan liberal itu salah satunya. Ada juga paham-paham lainnya yang bisa kita buktikan satu persatu kalau kita baca One Piece ini secara mendalam, secara kajian gitu. Itu bisa dibuktiin satu-satu. Kalau world government itu megangnya apa, ideologinya. Terus ada admiral, tiap admiral tuh diceritain punya justice mereka masing-masing, punya keadilan mereka masing-masing. Jadi itu juga ideologi untuk tiap admiralnya. Dan yang paling penting adalah dalam cerita ini itu nggak pernah hitam putih gitu. Nggak pernah ceritanya tuh yang baik, yang jahat gitu. Kalau kita lihat dari perspektif satu pihak, bisa jadi pihak yang kita anggap baik itu jahat. Terus kita bisa cek dari pihak yang tadi dianggap jahat, oh dia rupanya baik gitu. Yang malah yang pertama tadi yang jahat gitu. Ya contohnya kalau misalnya kita lihat dari perspektif si Luffy ya, kita lihat kalau misalnya Navy dan yang lain-lain itu jahat, cuman ya rupanya ada Kobe nih yang di dalam Marine-nya, di dalam Navy itu juga baik gitu, dan ceritanya malah bajak lautnya yang jahat kan gitu. Jadi benar-benar nggak ada hitam putih di cerita ini, dan itu juga salah satu bentuk ideologi yang aku suka sih, bentuk penggambaran ideologi yang aku suka. Karena pada akhirnya juga ya cerita-cerita ini semua soal pertarungan ideologi gitu. Soal heroes dan villain itu selalu soal pertarungan ideologi. Bukan siapa baik siapa benar gitu. Makanya ada istilah yang menanglah menjadi kebenaran. Atau kalau di One Piece kata Doflamingo di Marineford, yang menang di sini akan menjadi keadilan. Jadi itu 3 hal kenapa One Piece.